Kita masih membahas topik PPKM darurat dan ancaman revisi defisit APBN 2021. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat alokasi APBN untuk perlindungan sosial sebelum dan sesudah PPKM darurat dalam satuan triliun rupiah. Sebelum PPKM darurat, alokasi APBN untuk perlindungan sosial ini mencapai 148,27 triliun rupiah. Setelah PPKM darurat, ini meningkat menjadi 149,08 triliun rupiah. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga alokasi APBN untuk sektor kesehatan sebelum dan sesudah PPKM darurat. Sebelum PPKM darurat di 172,84 triliun rupiah, sesudah PPKM darurat, ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan di 185,98 triliun rupiah. Kita akan coba lihat juga alokasi APBN untuk insentif usaha, program prioritas dan dukungan korporasi, di mana posisi dukungan korporasi dan UMKM ini memiliki nilai yang paling tinggi pemirsa di 178,47 triliun rupiah menjadi 193,74 triliun rupiah. Ini sebelum dan sesudah PPKM darurat. Program prioritas di 123,08 triliun menjadi 127,85 triliun rupiah. Insentif usaha di 62,83 triliun ini sesudah PPKM darurat di 56,73 triliun rupiah justru mengalami penurunan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pos alokasi program perlindungan sosial untuk klaster pelindungan sosial dan program PEN di 2021 dengan total 149,08 triliun rupiah. Ada program keluarga harapan, bansos tunai, sembako, prakerja, diskon listrik ini 7,58 triliun rupiah, BLT dana desa 28,8 triliun rupiah. Kemudian juga ada subsidi kuota internet 3 triliun rupiah dan lain-lainnya di 1,55 triliun rupiah. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Manapulungan yang merupakan ekonom Indef. Pak Abdul, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, silakan Mas. Ya, dari beberapa grafis yang sudah kami sampaikan tadi, alokasi APBN yang mengalami pertambahan jumlahnya sebelum dan sesudah PPKM darurat, ada perlindungan sosial, kesehatan, kemudian juga insentif usaha. Bagaimana Anda melihat peningkatan dari pos-pos ini, Pak Abdul? Saya pikir memang terlihat bagaimana usaha pemerintah untuk memberikan dukungan yang cukup kuat pada saat pelaksanaan PPKM yang darurat ini. Cuma saya lebih menyoroti kepada insentif dunia usaha dan UMKM karena tahun lalu itu anggarannya cukup tinggi tapi tidak terserap. Jadi bisa saja ini sebetulnya harusnya dievaluasi dari tahun lalu agar dana itu tidak menganggur di situ, sehingga dana tersebut bisa disalurkan ke pos-pos yang lain khususnya untuk kesehatan atau BLT. Selain itu, saya ingin juga menyoroti soal bagaimana BLT yang akan disalurkan. Sebenarnya kan data yang kita pakai itu masih 2015, jadi banyak data yang tidak terbaharui. Bahkan menurut informasi dari Ibu Khofifah justru banyak data yang double atau tidak ada penerimanya sampai 21 juta orang gitu ya. Artinya dana ini walau memang tujuannya baik, tapi kalau penempatannya atau sasarannya tidak tepat, pada satu sisi kita agak khawatir juga bagaimana efektivitas dari anggaran yang sudah direncanakan oleh pemerintah gitu. Baik, di 2020 ketika pandemi COVID-19 pertama kali di Indonesia, pemerintah juga sudah mengelontorkan, tadi juga Anda sebutkan banyak yang tidak terserap begitu dari sisi pendataan yang masih belum bagus, masih pakai data lama di 2015 sehingga ada kepemilikan nama ganda. Artinya secara keseluruhan ini tidak tepat sasaran, Pak Abdul. Bagaimana Anda melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini supaya ini tepat sasaran dan efektivitas dan dampaknya lebih signifikan, Pak Abdul? Pertanyaan agak sulit ya dijawab ya, karena kan selama ini memang kita lihat
yang berani mengungkap data itu justru hanya Kementerian Sosial, bahwa data itu ada masalah, ada yang double. Permasalahan yang sama pun terjadi di gaji pegawai ya, ada 79.000 PNS yang datanya tidak ada, orang yang tidak ada tapi masih aja mendapatkan gaji. Itu yang kedua. Jadi sebenarnya COVID ini harusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah bagaimana perlunya kekuatan data. Dulu kita sudah ada program KTP elektronik yang sangat bagus sebetulnya, program itu kita lakukan karena setiap orang akan mendapatkan satu identitas nasional yang bisa digunakan untuk berbagai aktivitas. Tapi Masnya tahu sendiri seperti apa sampai sekarang KTP elektronik itu. Nah, pada saat COVID ini baru kelihatan bahwa kita itu lemah di data. Jadi kalau datanya sampah, hasilnya juga sampah kan akhirnya. Jadi kita rugi di waktu, uang, padahal uang, dana itu munculnya dari utang kita ngambilnya kan. Karena penerimaan negaranya turun signifikan, kita memerlukan stimulus yang sangat besar pada saat COVID, tiba-tiba eksekusinya itu di lapangan malah tidak tepat sasaran. Jadi ini kita ruginya berulang-ulang kali, sehingga kekuatan data itu yang sangat penting bagi kita untuk merumuskan suatu kebijakan. Jangan sampai datanya amburadul, ya hasilnya juga amburadul gitu. Baik, dengan memerlukan proses yang cukup lama untuk melengkapi data terakhir per 2015 seperti Anda sebutkan tadi, artinya mau tidak mau, suka tidak suka, ini masih memakai data yang lama. Apakah dampaknya juga akan sama dengan 2020 lalu? Tidak maksimal dalam hal ini, Pak Abdul? Itu satu persoalan data, Mas. Yang kedua, memang realisasinya agak lamban karena dulu ini pengalaman pertama bagi Indonesia, mungkin bagi seluruh dunia ya, bahwa ada pandemi sehingga kementerian lembaga pun tidak memiliki pengalaman bagaimana merumuskan atau membuat aturan-aturan yang terkait dengan pandemi. Mereka pun akan dibayang-bayangi audit BPK dan segala macam. Yang kedua, memang birokrasi kita itu lamban. Jadi misalnya di awal-awal pandemi dananya sudah ada, ternyata DIPA-nya tidak ada, jadi lambat untuk realisasinya, sehingga pada akhirnya dana itu tidak terlaksana. Namun dari keseluruhan itu akumulasi dari data yang tidak akurat, birokrasi yang tidak prima, itulah yang menyebabkan penanganan COVID di Indonesia itu agak amburadul gitu ya. Jadi kita juga, pemerintah sudah berusaha dalam hal ini, tapi memang di realisasi dan birokrasi yang ribet dan kakaruparan itulah yang menyebabkan penanganan COVID di Indonesia dapat dikategorikan yang kelas 1 yang tidak membaik dibandingkan negara-negara lain. Baik, Pak Abdul, tadi pun juga sudah kita sampaikan, Pak, alokasi APBN untuk insentif usaha, program prioritas, dan dukungan korporasi dan UMKM. Tadi dukungan korporasi dan UMKM ini memiliki nilai yang paling tinggi begitu. Bagaimana Anda melihat fokus pemerintah terhadap korporasi dan UMKM ini di sepanjang pandemi, Pak Abdul? Pertanyaan pertama saya itu sebetulnya pada saat ini dilakukan, diberikan insentif, bisa nggak diakses gitu ya, Mas? Jangan sampai hanya program, tiba-tiba pas aksesnya itu pengusaha malah sulit gitu kan. Karena pada saat normal saja itu sempat saya mendengar satu insentif fiskal itu diaksesnya bisa sampai 3 tahun baru keluar insentif itu gitu. Saking panjangnya birokrasinya. Jadi orang pun pengusaha maupun calon investor pada saat dijanjikan insentif ternyata di lapangannya panjang. Jadi mereka udah menyerah duluan, itu yang pertama untuk yang korporasi. Yang kedua, UMKM kita itu sama lagi seperti data yang tadi. Kita 60 juta. Masa yakin nggak kalau 60 juta itu ada datanya, ada orangnya, ada alamatnya gitu kan. Jadi UMKM kita itu sebenarnya banyak, tapi kecil skala mikro. Tapi pada saat ingin memberikan atau memperkuat mereka, kita tidak tahu lokasi mereka itu di mana. Dan cenderung memang UMKM itu hanya sebagai lip service dan hanya dimunculkan pada saat untuk mencari popularitas. Menurut saya kayak gitu, Mas. Baik, artinya cukup rawan ya Pak dari sisi tidak tepat sasaran, kemudian adanya tindakan-tindakan penyelewengan nantinya. Iya, satu lagi kalau yang saya dengar, kalau ingin mengakses bantuan dari pemerintah, UMKM itu harus punya NPWP dan izin usaha dan segala macam. Pada zaman sekarang lagi pandemi COVID, syarat-syaratnya agak-agak susah,
ya gimana efektivitas dari bantuan yang akan diberikan pemerintah gitu. Baik. Dari beberapa alokasi untuk dari skala prioritas tadi, Pak Abdul, dan secara keseluruhan juga tadi sudah kita bahas perubahan alokasi dan segala macamnya. Apakah Anda melihat dari sisi tepat sasaran tadi terkait juga dengan permasalahan data, tapi kepada kalangan-kalangan tertentu ini sudah menyentuh secara keseluruhan tidak, Pak Abdul? Seperti untuk saat ini dan kejadian juga sudah berlangsung di 2020 lalu. Penerapan PPKM, kemudian berlanjut PPKM mikro, dan sekarang PPKM darurat begitu. Pusat-pusat perbelanjaan ini ditutup, Pak, tidak beroperasi, hanya untuk sektor esensial tertentu. Yang terdampak adalah beberapa karyawannya. Apakah ini sudah terakomodir juga tidak, Pak Abdul? Ya, lagi-lagi tadi kita berbicara bagaimana dualisme sektor tenaga kerja ya di Indonesia. Formal memang akan tercover karena mereka ada di struktur atau di data pemerintah. Sementara informal, seperti yang Mas sampaikan tadi, misalnya pekerja SPG di mall atau pekerja yang tidak memiliki kontrak, atau katakanlah dia pekerja harian, itu tidak akan tercover oleh program tadi. Karena kemarin aja waktu subsidi gaji, itu kan yang dapat basis data yang digunakan adalah basis data BPJS ketenagakerjaan, yang rata-rata memang itu isinya sektor formal, bukan informal. Yang bahaya itu adalah informal ini besar, dilakukan pembatasan aktivitas, tapi tidak ada jaminan mereka akan mendapatkan dana BLT tadi. Repot kan, kita bagaimana mau melakukan pembatasan kalau tidak ada jaminan bahwa mereka masih mendapatkan dana dan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, Pak Abdul, menarik, kita masih punya